Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih, karena siapapun pasti bakal betul. Di bulan suci Ramadan ada orang yang dagang pakai kerudung, yang dagang pakai peci, dagangannya kolak, dagangannya timun suri, yang dagang nggak puasa, asal kolaknya ditaruh di pinggir jalan, timun surinya ada di pinggir jalan, dagangannya laku nggak? Laku, betul. Karena Allah tidak pernah pilih kasih, cuma manusia yang kadang-kadang yang pilih-pilih. Betul. Contoh keluarganya ada 3, anak yang satu jadi jenderal, yang satu jadi pengusaha, yang satu cuma tukang pisang. Turut mengundang jenderal ada, pengusaha ada, tukang pisang nggak ada. Betul. Dewan ada, camat ada, wali kota ada, lurah ada, babinsa ada, bidamas ada, tapi saudara kandungnya yang satu kagak. Tapi bukan di sini, bukan di Pinang. Di sini mah insya Allah nggak beda. Allah Maha Pengasih, sayangnya tidak pernah pilih. Orang dikasih pasti bakal orang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti betul. Coba nih,
Anak sama orang tua sayang apa kasih? Sayang apa kasih? Sayang. Orang sayang pasti kasih. Orang kasih belum tentu sayang. Tapi kalau ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, kasih apa sayang? Kasih. Kita kasih 1000, dia nyanyi itu. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih. Orang kasih belum tentu sayang. Orang sayang pasti di. Mudah-mudahan kita orang yang dikasih dan disayang oleh Allah Subhanahu. Dan dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Ada guru kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Abdul Mukti, semoga Allah panjangkan umurnya. Ada tori kita tadi, Bapak Ustaz Haji itu bagus Udhari, semoga kita semua mendapatkan keberkahan Al-Quran yang dibaca tadi, mendapatkan pahala, diberikan kemudahan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baca setiap huruf dapat 10, yang dengerin dapat 1. Pilih mana? 1 apa 10? 10 apa 1? Kalau 1 berarti baca apa dibacain? Saya mau tanya, kalau kita bangun tidur, yang pertama kali dipegangnya HP apa Al-Quran? HP. Lama mana buka HP sama buka Al-Quran? HP. Lebih lama mana megang HP sama pegang Al-Quran? HP. Kalau mati pilih mana, dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Juga ada guru kita Bapak Ustaz Lutfi Ismail, anggota dewan kita yang insyaallah akan terpilih, amin. Bapak Heri, ada bantu. Kalau sudah pakai sepatu jangan pakai kain. Kalau udah satu jangan pilih yang lain. Tapi gak boleh berantem. Pilihan boleh beda betul. Partai boleh beda betul. Tapi presidennya amin. Amin. Amin aja, amin dulu lah. Juga Ketua Panitia Ustadz Bang Ade Kornet, masih ada aja dah. Bapak Ustadz Yani RT Andi, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon izin saya memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini, dan ceramah saya mohon maaf gak lama-lama, 4 jam selesai. Sambung insya terlipik itu lambang corona sudah hilang, ganti musik kondangan. Benar. Nah, Bapak cari duit, Ibu tukang ngebisit duit gara-gara kondangan. Betul. Bapak cari duit, Ibu ngabisin duit buat biaya pendidikan. Resiko jadi suami, pagi-pagi gelap-gelap berangkat cerit, pulang malam cari duit.
rasain dah. Tapi insya Allah di sini semuanya suami-suami yang soleh. Amin. Ibu tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Belum tahu? Saya kasih tahu. Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Ya Bu, apaan? Bener. Ngopi. Bener ngopi. Terlipik hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum? Jauh. Belum. Insya Bu punya dosa nggak sama suami? Punya. Banyak. Terus suami punya dosa nggak sama istrinya? Banyak. Suami punya dosa, istri punya. Nah, dari sini nih. Bapak Ibu pernah nggak lihat ada orang salamannya bolak-balik? Ada. Pernah lihat? Ada. Betul. Yang ini dicium, yang ini dicium. Pernah lihat? Nah. Kalau seorang istri dia cium tangan suami, yang pundaknya ini, yang punggungnya ini, artinya apa? Seorang istri minta ridho suami, minta maaf suami, minta halal suami. Paham Bu? Nah selanjutnya kalau ada seorang istri yang telapak tangannya pun dicium kembali, artinya apa? Suami minta ridho istri. Artinya apa? Suami minta ridho istri, istri minta ridho suami. Saling halal menghalalkan, saling maaf memaafkan. Nah karena itu pergi ke warung beli ikan. Pergi ke warung beli ketan. Ketan berdapat malah diambil teman. Peringatan Maulid bukan sekedar peringatan, tapi momentum untuk tingkatkan iman. Jelas? Nanti setelah pulang ngaji praktekin, ya. Ketemu suami, cium tangan, kolak, balik. Kata suaminya tumben. Hadirin hadirat rahimakumullah. Anak-anak, Pak Ustaz mau tanya, Nabi lahir hari apa sayang? Nabi lahir hari apa? Senin. Jadi Nabi lahir hari Senin, wafatnya hari Senin. Lahirnya tanggal 12, wafatnya tanggal 12. Lahirnya bulan Rabiul Awal, wafatnya pun bulan Rabiul. Nah, ini bukan kebetulan. Saya mau tanya, ada nggak orang di dunia yang harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, dilahirkan dan diwafatkan? Ada nggak? Nggak ada. Cuma sosok baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ternyata ada 12 pokok ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW yang disampaikan kita umatnya. Ada berapa Bu? Ada berapa? Yang pertama rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. 1 percaya kepada, 2 beriman kepada malaikatnya, 3 beriman kepada Rasulnya, yang keempat beriman kepada kitabnya, yang kelima beriman kepada hari kiamat, yang keenam beriman kepada Allah dan Quran. Nah, artinya apa? Dengan rukun iman ini jadilah kita orang yang betul-betul beriman. Jelas? Artinya apa? Percaya ada hidup sesudah mati, ada dunia setelah ada surga, ada neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu, dan semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Jelas? Jadi
Gunung Cipondo. Nah, di kampung Cipondo pernah nggak malam-malam lampunya mati dadakan dari PLN? Sering. Nah, ketika malam mati dadakan dari PLN, gelap nggak? Tapi kan cuma sebentar. Betul. Ketika mati malam dadakan, gelapnya sebentar. Tahu-tahu ada desis suara ular masuk ke dalam rumah kita. Takutnya, paniknya, cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Kita pun teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita. Kita hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah, gelapnya sebentar apa selama-lamanya? Selama-lamanya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ular masuk ke dalam kuburan kita. Ada pintu nggak mau keluar? Ada jendela nggak untuk melompat? Masih bisa teriak tolong-tolong sama suami? Masih bisa teriak tolong sama PRT? Nggak bisa. Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Betul. Salat yang menolong kita, puasa yang menolong kita, Al-Quran yang kita baca, kita punya anak yang soleh dan soleh. Inilah nanti yang akan menolong kita. Betul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, saya kasih tahu nih, ada sebuah kisah, Bu. Anak-anak, nah, gak boleh ngobrol ya. Nah, gak boleh ngobrol. Ada sebuah kisah, seorang tukang kuli membangun perumahan. Dia pengen berhenti, dia pengen pensiun. Lapor sama bosnya, bos, saya pengen berhenti, saya pengen pensiun. Kata bosnya, bapak boleh berhenti, bapak boleh pensiun, syaratnya bikin dulu rumah yang terakhir. Kalau sudah selesai, lapor sama saya. 3 minggu kemudian, ini tukang kuli pembangun rumah lapor sama bosnya, bos, rumahnya udah selesai, saya mau berhenti, saya mau pensiun, nih kuncinya, rumahnya udah jadi. Kata bosnya, ini kunci yang bapak kasih sama saya, dan kuncinya bapak pegang. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang bapak bangun, rumahnya buat bapak, senang gak? Berarti dapat rumah. Nangis tapi senang, nangis tapi bahagia. Kenapa? Berarti dapat rumah. Pulang ke rumah, ngobrol sama istrinya, ditanya, bagaimana ayah, bu? Ternyata rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya. Istrinya alhamdulillah. Suaminya nangis lagi, tapi nangisnya nyesel, nangisnya kecewa. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Kalau ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumah itu untuk di akhirat. Jelas? Jadi kalau sholat jangan buru, kalau ngaji jangan buru, kalau lagi baca Quran jangan buru. Ayo pilih mana, ngaji apa diajiin? Ngaji. Sholat apa disolatin? Azan apa diazanin? Tahlilan apa ditahlilin? Mau sholat di depan imam apa di belakang imam? Di belakang imam. Gak mau di depan? Gak mau. Pilih mana? Mau sholat ke musola Al-Ikhwan diberangkatin apa berangkat sendiri? Mau dianterin? Mau. Nah, jangan
Wudu. Jelas? Nah. Kemudian yang kedua rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Zakat berpuasa, puasa. Yang ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Ibu mau naik haji? Mau berangkat haji? Kalau pengen cepat-cepat berangkat haji, banyak-banyak baca surat Al-Fatihah. Sehari 100 selama 1 bulan. Belum bisa berangkat juga, baca surat Anak. Ibu, lapor sama PRT. Nah, jadi yang kedua apa rukun Islam? Tadi apa anak? 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5. Nah, dari konteks ini 1 yang saya sampaikan rukun Islam. Apa itu? Sholat. Nah, sebelum sholat saya sampaikan, anak-anak, panasnya api dunia itu warnanya kebiru-biruan. Jadi panasnya api yang sangat panas di dunia warnanya kebiru-biruan. Kemarin itu di Nerongkok beberapa minggu yang lalu ada mobil sedan kebakaran. Ibu dapat grupnya itu. Warnanya apa? Merah. Gunung Bromo kebakaran warnanya merah. Ada rumah kebakaran warnanya merah. Ibu masak api warnanya merah. Panasnya api yang sangat panas di dunia warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Jelas tuh. Nah, ini api yang sangat panas, api yang ada di dunia warnanya kebiru. Nah, kemudian 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa Bu? 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba tuh, ada orang sakit di rumah sakit, dia sembuh pulang. Apa ditanya? Ternyata 1 hari di rumah sakit kayak sebulan. Sebulan di rumah sakit kayak setahun. Orang di penjara 1 hari kayak sebulan. 1 bulan seperti setahun. Nah, neraka itu 1 hari sama dengan 1000 tahun hidup. Nah, artinya apa? Sangat pedih azab yang namanya neraka. Di neraka itu nanti orang makan buah zakum. Buah zakum itu lelehan logam yang apabila dimakan maka perutnya mendidih. Di neraka itu nanti orang minum namanya Habib airnya. Kalau diminum saking mendidihnya itu air Habib, maka ususnya putus, ususnya hancur. Ini yang namanya neraka. Jelas? Cik terus berarti gak usah lama-lama ceramahnya ini. Lanjut nggak kota itu. Oi, doa ya, doa apa terus menghina itu. Ini kan ustaz bukan parkir. Rukun Islam 1 yang saya sampaikan sholat. Ini agak berisik suaranya ya. Mic-nya maksudnya bukan orangnya. Orang mainnya alhamdulillah. Jangan lihat. Rukun Islam yang saya sampaikan sholat.
Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang ibu berlari-lari kecil menemui Rasulullah. Ketika itu Nabi bersama para sahabat lagi duduk-duduk begini. Kemudian ditemui Rasulullah, ditanya, ada apa ibu berlari-lari kecil menemui saya? Ya Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia, tidak ada orang yang mengurusi jenazahnya. Lalu Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab untuk mengurusi jenazah pemuda tadi yang baru saja meninggal dunia. Sampainya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab terkejut. Kenapa? Melihat jenazah pemuda ini berubah fisiknya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab kembali menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata anak muda tersebut berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi bersama para sahabat kembali untuk mengurusi jenazah pemuda tersebut. Sampai di situ Nabi pun melihat ini jasad laki-laki tersebut berubah seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia. Doa Nabi diijabah, doa Nabi dikabulkan. Lalu dimandikan, dikapanin, disolatkan dan dikuburin. Ketika dikuburin, tali pocong dilepas tuh, betul? Yang kaki dilepas, yang di dada dilepas. Kemudian yang namanya mukanya kan dibuka tuh, betul? Ketika dibuka ternyata, oh, berubah lagi wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa kembali, ya Allah, wujud pemuda ini kembalikan lagi seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah, doa Nabi dikabulkan. Selesai dikuburin, Nabi tanya sama orang tuanya, Bu, Pak, apa sih dosa terangan yang diperbuat anak ibu ketika hidup di dunia? Ya Rasulullah, anak saya tidak pernah mengerjakan sholat. Apakah ada lagi ya ibu, bapak? Ada ya Rasulullah, anak saya durhaka kepada orang tua. Saya tanya, banyak gak? Ada gak orang Islam yang matinya nggak sholat? Ada, betul. Ada gak orang Islam yang matinya masih durhaka sama orang tua? Ada. Seandainya Nabi saat itu tidak berdoa, maka banyak orang Islam yang meninggal dunia, yang dia tidak sholat, yang dia durhaka kepada orang tua, maka jasadnya seperti babi hutan yang hitam. Jelas? Nah, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada mayit mau disolatin. Ketika mayit mau disolatin, ini kain kafan mayit bergerak-gerak. Coba di al-ikhwan, ada mayit mau disolatin, kain kafannya bergerak-gerak. Kira-kira sholat lanjutin apa bubar? Kabur. Kabur. Sahabat penasaran, pengen tahu ada apa di balik kain kafan. Sambil ada tongkat yang dipegang. Ketika dibuka kain kafan itu di bagian kepala atau leher, ternyata ada seekor ular yang melilit leher si mayit dan memakan daging si mayit. Lalu ular itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku ini diperintah oleh Allah, kenapa engkau membunuhku? Lalu ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai ular, apakah dosa gerangan yang dibuat oleh mayit ini sehingga engkau menyantap, memakan lehernya, melilit lehernya? Wahai manusia, ini orang waktu hidup di dunia tidak pernah mengerjakan sholat. Paham Bu? Paham anak muda? Karena itu
Walaupun kita masih dosa sama orang tua, walaupun kita punya dosa sama tetangga, walaupun kita masih ada dosa dengan orang lain, kita masih minum dan lain sebagainya, tapi sholat jangan ditinggal. Karena sholatlah yang akan menolong kita. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka orang akan kehilangan segala-galanya. Jelas? Karena itu jangan meninggalkan sholat. Orang sekarang subuh jam berapa subuh? Jam 4 lewat 10. Ya, lewat 5. Kemudian asar jam 3 kurang. Zuhur jam 12 kurang 20 menit. Betul? Isya jam 7 lewat sedikit. Ada orang asar setengah 5 baru asar. Subuh jam setengah 6 baru subuh. Zuhur jam setengah 3 baru. Orang seperti ini kata Allah itu dalam surat Al-Maun. Apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Yang lalai dalam mengerjakan sholat. Orang yang lalai mengerjakan sholat, nanti Allah ajak masuk neraka. Namanya neraka wahil. Neraka wahil itu apabila api nerakanya dijatuhkan ke gunung-gunung yang ada di dunia, maka gunung-gunung akan hancur berantakan, apalagi yang namanya manusia. Karena itu jangan lalai dalam mengerjakan sholat, insya Allah. Lalu bagaimana orang yang tidak sholat? Pasti masuk neraka. Namanya neraka sakor. Masalahkum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk dalam neraka sakor? Karena kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Karena itu saya tanya sama dia di depan. Tadi maghrib sholat nggak? Tadi maghrib sholat nggak? Sholat. Isyanya, zuhurnya, asarnya, subuhnya, alhamdulillah sholat. Daripada disolatin, alhamdulillah. Nah, ini saya ceramah malam ini kebanyakan ibu-ibu ya. Betul? Mudah-mudahan semuanya adalah istri-istri yang soleha. Amin. Berkata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu soleha. Ini yang namanya tenda, yang namanya genteng, yang namanya mobil, seluruhnya perhiasan. Kalau emas, perhiasan. Tapi kata Nabi, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang salehah. Semoga untuk Anda istri yang salehah. Setiap keindahan perhiasan dunia tereng, hanya istri salehah perhiasan terindah. Mahal kali. Hadirin hadirat rahimakumullah, rukun iman sudah. Agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman. Betul? Minta kepada Allah, minta sehat kepada Allah, minta sembuh kepada Allah, bukan ke dokter, bukan ke obat. Dokternya aja mati. Betul? Kan dokter cuma ikhtiar. Minum obat itu usaha sebagai orang beriman. Kita berdoa, kita ikhtiar, kita sabar, kita tawakal, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu. Tapi jangan minta sama dokter, karena dokternya juga mati. Betul? Bukan minta sama obat. Kenapa? Orang sakit
ke rumah sakit minum obat bukan sembuh malah mati. Apalagi orang sakit tapi tidak minum obat malah cepat mati. Nah, oke, selanjutnya rukun iman sudah, rukun Islam sudah. Berapa jumlahnya? 11. Tadi tanggal 12. Berarti kurang 1. Apa yang 1? Rukun ihsan. Rukun apa? Pertama rukun iman 11. 2 rukun Islam 5. Terakhir rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? At-ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Bahwasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Jikalau tidak bisa demikian melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Paham bahasanya? Paham bahasanya? Bahwasanya ketika kita sholat seolah-olah kita bisa melihat Allah. Jika tidak bisa demikian melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Ini artinya ihsan. Orang kalau ihsan kepada Allah, sholat zuhurnya kagak 2 menit. Betul? Orang kalau ihsan kepada Allah, maka sholat isanya enggak 2 menit. Betul? Kenapa? Kalau orang ihsan kepada Allah, maka bacaannya tartil, ada tumaninanya. Betul? Selesai sholat nggak langsung lantas jalan, lantas bubar. Nggak lantas jalan, nggak lantas bubar. Ketika mengucapkan cara salam nih. Jadi kalau orang sholat salamnya nih, Assalamualaikum. Sono hukumnya tuh. Assalamualaikum. Balik lagi, lurus. Warahmatullah. Selesai. Lalu ke kiri. Assalamualaikum. Balik lagi. Warahmatullah. Perhatiin. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum. Balik. Warahmatullah. Ke kirinya. Assalamualaikum. Balik. Warahmatullah. Kalau kita jadi makmum, kalau imam yang kiri belum warahmatullah, jangan kita daluin imam, karena makmum ikut imam. Jelas? Nah, jadi kalau orang itu ihsan, maka sholat zuhurnya tidak 2 menit. Kenapa? Habis dia salam, dia baca zikir. Zikir bareng-bareng sesalat. Subhanallah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai ya dzal jalali wal ikram al-fa. Nah, zikir dulu sesudah. Nah, ihsan malu sama Allah. Kalau sudah zikir dia berdoa malu kepada Allah. Betul? Nah, ini orang ihsan nih. Orang kalau ihsan kepada Allah, kita kalau menghadap Pak Lurah bajunya bagus kan? Kita kalau mau kondangan bajunya rapi kan? Betul? Menghadap manusia baju yang rapi, baju yang bagus, maka ketika orang sholat ihsan kepada Allah, kaos bola nggak dipakai. Betul? Kaos partai nggak dipakai. Dia pakai baju yang rapi, dia pakai baju yang bagus. Kenapa? Karena dia menghadap Allah Subhanahu. Ini orang namanya ihsan kepada Allah Subhanahu. Orang kalau ihsan kepada Allah, Seninnya kulhu, Selasanya tabat. Ya, Selasanya tabat, maka Rabunya kuliah. Rabunya kuliah, maka hari Kamisnya kan
nanti al-haqqu. Ini enggak Senin kulhu, Selasa kulhu, Rabu kulhu, Kamis kulhu, Jumat kulhu, Sabtu. Kenapa belum ihsan? Contoh gini deh, Bapak RT Ustadz Haji Andi, dia punya warga namanya Abang Ade Konde. Ya, dia punya istri, dia punya anak. Salat berjamaah, dia jadi imam itu Bang Ade Konde. Zuhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, zuhur. Kira-kira malu gak sama anaknya? Malu. Udah begitu besok Senin kulhu semuanya. Rabu kulhu lagi. Malu sama manusia. Betul? Orang yang ihsan kepada Allah, maka setidaknya seumur hidup dia hafal Quran 1 juz. Dia hafal Quran 1 juz, masa iya seumur hidup nggak hafal? Karena ada target. Betul? Hari ini kuliah, besok An-Nas, besok Al-Falaq, besok Al-Lahab, besok Al-Kafirun, lagu hafal. Betul? Itu Yasin itu kan dari hafalin. Hafal nggak? Hafal, karena sering tuh nenek-nenek itu nyanyi. Kalau disuruh baca hurufnya, dia nggak tahu huruf yang mana. Betul? Tapi ketika baca bareng, karena diulang-ulang, suka diulang-ulang dengerin, maka dengan sendirinya bisa hafal. Alhamdulillah. Ini ada anak kecil nih dulu nih, waktu balita, waktu kecil, umur 1-2 tahun, naik odong-odong. Betul? Naik odong, pokoknya tuh bocah angat masuk nasi, angat masuk. Tahu-tahu lebaran kakeknya main, apa lagu odong-odong? Ya, bukan 2 lagu, 5-10 lagu apa? Karena sering naik odong. Jadi walaupun nggak bisa baca, yang penting banyak dengar. Insya Allah banyak Nah, yang udah hafal tuh pakai Yasinnya, ganti kulhunya. Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Gak apa-apa 2 ayat. Ya, tambah lagi nanti, lanjutin lagi 2 ayat, lanjutin lagi 2 ayat. Lama-lama sebulan hatam gak tuh Yasin? Hatam. Ini enggak kulhu lagi, Anas lagi. Tapi bukan orang sini, bukan. Orang sini mah alhamdulillah. Nah, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1. Nah ini 12 pokok ajaran yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad. Nah, sebagai penutupnya, penutup, Bu, Nabi ketika sakaratul maut itu merasakan sakitnya, dahsyatnya ketika sakaratul maut. Lalu tanya sama malaikat Israel alaihissalam, wahai malaikat Israel, apakah umatku akan merasakan sakit yang seperti ini? Muhammad, umatmu akan merasakan sakit yang lebih dahsyat. Lalu kata Nabi, wahai malaikat Israel, jangan malaikat Israel, jangan. Umatku tak akan sanggup merasakan sakitnya sakaratul maut yang seperti ini. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khafif ala ummati wa thaqil alaya. Ya Allah, cukup aku saja yang merasakan sakit yang seperti ini. Tampukan sakitnya sakaratul maut kepadaku, jangan kepada umatku, saking cintanya Rasul. Ada enggak Pak RT di sini? Marganya lagi sakit, sakaratul maut. Pak RT datang, ya Allah, warga saya jangan diginiin, ya Allah. Udah saya aja yang begini. Jauh. Ada? Ada. Itu hanya sosok baginda Nabi besar Muhammad yang malam ini kita peringati betul. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, kakinya enggak bergerak, tangannya sudah tidak bergerak, napasnya pun sudah kurang. Lalu wajah beliau pucat, bibirnya kebiru-biruan. Sayyidina Ali yang berada di dalam berdua dengan Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah ketika itu. Apa yang beliau dengar dari mulut Rasulullah yang mulia itu? Yakni
usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Kerjakan sholat, pelihara sholat, dirikan sholat. Ini yang diucapkan Nabi ketika sakaratul maut. Kemudian Sayyidina Ali pun mendekatkan ke bibi Rasulullah. Kenapa? Dengan keadaan wajah yang pucat, tapi bibir beliau masih bergetar-getar, seolah ada yang ingin diucapkan. Didekatkan kembali itu yang namanya telinga Sayyidina Ali. Apa yang beliau dengar? Ummati, ummati, ummati. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ketika sakaratul mautnya, yang diingat kita umatnya, bukan keluarganya, bukan istrinya, bukan anaknya. Inilah sosok yang dari hidup sampai mati, dari dunia sampai akhirat, beliau cinta kita, yakni umatnya. Alhamdulillah. Nah, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika khatib hari Jumat belum naik mimbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Nah, di ayat ini ada 3 yang berselawat. Pertama, innallaha, Allah berselawat kepada Nabi. Allah berselawat kepada Nabi, tidak ada bacaan selawatnya. Makna Allah berselawat kepada Nabi bahwa Allah selalu meredoi, selalu berkati rahmatnya, redonya kepada Rasul. Jelas bu? Rahmat Allah, redo Allah selalu menaungi Rasul. Nah, contoh-contohnya ketika Nabi dikejar-kejar tentara kafir Quraisy, beliau berada di tengah padang pasir yang tandus. Lalu Umar bin Khattab melihat itu ada gua. Masuklah Nabi bersama yang namanya Abu Bakar Siddiq ke dalam gua. Rahmat Allah turun, ridho Allah turun. Akhirnya apa? Itu pintu gua tertutup dengan sarang lava. Betul? Ada burung yang buat sangkar di atas pintu gua, dan burung itu pun bertelur. Lalu ada kafir Quraisy sampai di mulut gua ngomong, gak mungkin ada Nabi di situ. Gak mungkin ada orang di dalam. Kenapa? Karena pintu gua tertutup dengan sarang lava. Ada burung yang buat sakar dan bertelur. Akhirnya apa? Ini namanya rahmat Allah. Ini namanya ridho. Nah, kemudian yang kedua apa? Wa malaikatahu, dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Tidak ada bacaan salawatnya. Tidak ada bacaan salawat yang dibaca malaikat kepada Nabi. Makna para malaikat bersalawat kepada Nabi, maknanya adalah bahwa para malaikat mendoakan Nabi selalu dalam keberkahan. Jelas bu? Nah, contohnya apa? Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam gua, itu bersih-bersihin gua. Ada lubang, tahu digigit kalajeng, nggak ngomong sama Nabi. Abu Bakar Siddiq pahanya dijadikan sandaran kepala Nabi, nggak pernah bergerak sedikit pun. Nah, ketika Nabi bangun, tanya sama Abu Bakar Siddiq, suaranya parau. Dilihat demam menggigil. Ditanya kenapa Abu Bakar Siddiq? Enggak. Ujung-ujungnya aku, ya Rasulullah, tadi saya digigit kalajengking. Lihat apa keberkahannya. Nabi menundukkan air liurnya, lalu diusapkan ke tangan Abu Bakar Siddiq yang bengkak. Dengan seizin Allah bengkaknya hilang. Ini air liur Nabi. Coba air liur PRT tambah bengkak. Jelas? Selalu dalam keberkahan. Nah, sementara yang terakhir penutupnya, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman berselawat kepada Nabi. Ada bacaannya? Banyak. Betul. Makna salawat yang kita baca, maknanya adalah doa. Jadi kalau ibu baca salawat, anaknya lagi sekolah, ya Allah anugerahkan anak saya ilmu yang Ibu punya suami berangkat kerja, ibu baca salawat, ya Allah
berikan rezeki yang berkah yang banyak sama suami saya yang lagi kerja. Betul? Kalau jauh deketin ya Allah. Kalau masih di atas langit turunin ya Allah. Kalau masih di dasar bumi naikin ya Allah. Kalau ada yang haram halalin ya Allah. Kita punya anak belum nutup aurat, kita punya anak belum sholat, kita punya anak belum bisa ngaji, sholawat yang kita baca doa, ya Allah jadikan anak saya yang menutup aurat, jadikan anak saya ya Rabb yang bisa sholat, rajin sholat, bisa baca. Kita punya anak belum ada jodohnya, kita punya anak belum kerja, kita punya anak dia artinya apa, belum dapat pekerjaan, belum punya keturunan, maka sholawat yang kita baca maknanya apa? Ya Allah berikan jodoh untuk anak saya, ya Allah berikan keturunan buat anak saya, ya Allah percepat dapat pekerjaan buat anak saya. Ini makna kalau kita baca sholawat. Karena itu kalau sakit-sakit banyak-banyak baca sholawat, dengerin bacaan sholawat jelas. Paham? Nah, Ibu, Nyai, hari Minggu kan besok olahraga nih. Betul? Nah, artinya apa? Dalam perjalanan baca sholawat. Dengan sholawat kita baca, ya Allah, selamatin dalam perjalanan saya. Lancarin perjalanan saya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menutup sholawat. Menutupnya Allah dialog nih sama Nabi. Ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, ini bumi milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku Allah milik siapa? Nabi tak jawab. Nabi sujud, Nabi diam. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah yang menjawab, ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang berselawat kepadamu, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang banyak baca salawat nanti di hari kiamat maka dekat bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad. Dengan salawat yang kita baca maknanya doa. Salawat yang kita baca merontokkan dosa-dosa. Salawat yang kita baca hajat kita dikabulkan oleh Allah. Karena itu banyak-banyak baca salawat. Kita baca dulu salawat di hari Jumat di masjid-masjid itu. Yang abdika itu, yang abdika dulu. Abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi
Kalau tangan saya tuh bilang, hei, bisa? Bisa? Kalau tangan saya jatuh, nah, yang kedua, apa-apanya gini, hu, ha, hu, bisa? Bisa? Yang pertama, kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3, hu, ha, hu. Latihan dulu deh, latihan dulu yang terakhir ya. Sudah siap? Siap. Nah, pokoknya yang kagak nyanyi anak muda, amin. Putus sama pacarnya. Asain. Nah, kita mulai latihan terakhir. Kalau Nah, itu yang buat nyampe pagi deh. iklan. Kalau rajin mengaji, apa nih? Apa dulu? Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3, ya bisa dah. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Hanya jalan yang ke surga, murah harganya. Walaupun murah anehnya, banyak yang obat. Benar. Kalau jalan yang ke surga, murah harganya, tapi banyak kan? Jalan ke surga, jangan kan nggak diundang, undang jangan datang. Betul? Coba jalan ke neraka, pakai duit nggak? Mahal nggak? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Benar. 2 tahun yang lalu bulan puasa waktu COVID, banyak layangan di atas. Banyak orang main layangan di atas. Banyak. Betul. Waktu COVID, ya, itu layangan di atas. Satu menang 100.000. Satu menang 100. Walaupun hadiahnya umroh, haji, tapi kalau satu menang 100.000 itu bukan kontes, namanya judi. Tapi di sini mah alhamdulillah. Nah, di kampung saya tuh Pak RT iya, panitia iya, yang main di Pinang, di Cimodong, gitu enggak? Cuma asalnya dari sini. Nah ini sekarang yang kenalan mahal harganya, tapi banyak kan? Kalau nanti ada ibu-ibu Cipondok masuk surga, amin. Amin. 2004. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT Cipondok masuk neraka, bukan karena Allah tak sayang namanya, semua terserah kita.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.